Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardi Wibowo. Pada kesempatan ini, saya akan coba sampaikan terkait materi bagaimana cara menginputkan data lembaga di aplikasi pemetaan mutu. Nah, untuk memasuki aplikasi pemetaan mutu, kita bisa masuk dengan alamat ini. Dan jangan lupa untuk loginnya itu bisa menggunakan dua alternatif. Alternatif pertama, silahkan gunakan username dan password aplikasi Dapodik atau menggunakan NPSN lembaga dengan passwordnya kode registrasi. Jadi ada dua alternatif, silahkan mau digunakan yang mana. Tapi rekomendasinya gunakan dulu username dan password seperti yang biasa kita lakukan, seperti biasa yang kita gunakan ketika kita hendak mengakses aplikasi Dapodik. Nah, kita coba inputkan ininya, alamatnya. Kita buka di Google Chrome. Nah, kita masukkan. Maka ketika kita masukkan alamatnya, akan ada tampilan seperti ini. Kita diminta untuk menginputkan tadi username-nya, username yang bisa kita gunakan dalam Dapodik atau gunakan NPSN. Kemudian passwordnya adalah password yang biasa kita gunakan untuk mengakses Dapodik, atau kalau di atasnya menggunakan NPSN, maka di bawahnya menggunakan kode registrasi. Tadi saya akan coba gunakan yang NPSN ini. Kita masuk. Karena ini sudah disimpan oleh saya sebelumnya, saya jadi tidak usah mengetik lagi passwordnya. Tapi kalau belum disimpan, silahkan masukkan di sini username-nya, kemudian ketik di sini untuk passwordnya. Kalau sudah diisikan, tinggal klik sign in untuk mengakses, maka akan ada tampilan seperti ini. Di sebelah kanan atas ada identitas lembaga, hingga kita bisa memeriksanya apakah lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang hendak kita inputkan datanya, gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada 3 menu, menu dashboard, menu instrumen, dan menu hasil pemetaan mutu. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, untuk menginputkan data lembaga ke dalam aplikasi, silahkan klik instrumen. Silahkan klik instrumen. Nah, di sini ada tampilan 8 standar. Kita bisa mulai dari standar 1, standar 2, standar 3, sampai standar 8 secara berurut. Bisa juga tidak berurut. Misalkan kita hendak mulai dari standar isi dulu. Atau kita hendak mulai dari standar penilaian dulu bahkan, gitu ya. Tinggal diinputkan datanya. Nah, misalkan kita mulai dari standar isi dulu. Formnya seperti ini. Gitu ya. Formnya seperti ini, dan di setiap akhir form itu selalu ada menu simpan. Jadi, seusai kita mengisi form ini, misalkan kita untuk poin 1.1, itu misalkan kita klik, ya tinggal klik saja. Kemudian yang lainnya juga sama, tinggal diklik saja sesuai kondisi lembaga kita yang hendak kita inputkan datanya sekarang ini. Misalkan ini saya sembarang saja. Nah, kalau sudah tuntas, maka klik simpan. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita hendak membatalkan jawaban ya? Oh, ternyata setelah dicek dokumennya, dokumen terkait tinggi badan tidak ada, maka tinggal ubah saja dengan mengklik jawaban penggantinya. Ketika kita mengklik pilihan tidak, maka akan muncul tampilan agar kita menyebutkan alasannya. Silahkan sebutkan alasannya, misalkan belum dibuat, misalkan. Ya. Kemudian yang lain juga sama, oh ini hendak diubah menjadi tidak, maka silahkan sebutkan alasannya kenapa
dokumen tersebut tidak ada. Kalau awalnya dari posisi tidak hendak diubah menjadi ya, tinggal klik saja ya-nya, maka akan berubah kembali. Kemudian jangan lupa disimpan. Setelah itu, setelah disimpan, baru kita beralih ke standar berikutnya. Jadi, jangan tinggalkan form tersebut menuju ke form berikutnya tanpa sempat kita menyimpannya. Karena kalau nggak disimpan, maka data yang kita inputkan tidak akan terekam di aplikasi pemetaan mutu. Nah, ini karena ini lembaganya bukan kewenangan saya untuk inputkan, ini sekedar tutorial saja, maka di simulasi ini saya tidak akan mengklik simpan, biar nanti operator subdiknya sendiri yang menginputkan, gitu ya. Ini kemudian kalau sudah kita klik simpan, maka kita masuk ke standar berikutnya. Lakukan hal seperti tadi, klik jawaban yang sesuai dengan kondisi lembaga kita. Jika ada yang keliru atau mau diganti, maka kita tinggal ganti saja, mengklik jawaban yang benarnya. Sebutkan alasannya, jangan lupa. Dan selanjutnya sampai terakhir, jangan lupa klik simpan. Nah, kalau di tampilan form tersebut ada informasi seperti ini, kita diminta unggah dokumen, maka silahkan diabaikan saja. Karena di aplikasi pemetaan mutu tidak ada fasilitas untuk unggah dokumen. Diabaikan saja. Jangan lupa kalau sudah selesai, klik simpan, lanjut ke standar berikutnya. Terus sampai nanti 8 standar tersebut tuntas diisi semua. Baik, kita nanti masuk ke standar keempat, ada yang ingin saya jelaskan. Di standar keempat, tampilannya akan seperti ini. Ada pembedaan unsur pendidik dan unsur tenaga kependidikan. Kalau unsur pendidik meliputi apa saja, siapa saja, ini informasinya. Jadi teman-teman guru pendamping dan pengasuh masuk ke dalam poin sebagai pendidik. Sementara kepala sekolah, bendahara, pegawai tata usaha itu masuk ke dalam kualifikasi tenaga kependidikan. Nah, kalau ada seseorang, dia juga guru, dia juga kepala sekolah, maka diinputkan ke dalam dua-duanya. Misalnya ini tinggal diisikan saja namanya siapa, misalnya Asep, misalkan. Kemudian pendidikan terakhirnya S1, prodinya misalkan psikologi, misalkan. Kemudian statusnya dia sebagai apa? Sebagai guru. Nah, kalau sudah terinputkan seperti ini, jangan lupa klik tambah. Maka data tersebut sudah masuk. Nah, kalau di lembaga tersebut ada lebih dari satu pendidik, maka kita tinggal masukkan lagi siapa. Pilih pendidikan terakhirnya, ya, pilih pendidikan terakhirnya, kemudian pilih prodi atau jurusan yang dia pilih, misalkan saya isi sembarang saja. Nah, kemudian pilih dia sebagai apa? Sebagai guru pendamping, tambah. Dan begitu selanjutnya, misalkan ada lagi, misalkan nama orang lain lagi gitu ya, guru yang lain lagi, maka tinggal kita tambahkan. Nah, kalau ada informasi input seperti ini, abaikan. Masuk ke prodinya apa, dan selanjutnya. Kalau tidak ditambahkan, kalau kita tidak klik tambah, maka data yang kita inputkan ini tidak akan terekam. Maka klik tambah. Kalau untuk menghapusnya, ini ada menu delete. Kita ingin mengoreksinya, kemudian kita isi kembali, maka langkah pertama adalah klik delete dulu, baru nanti isikan ini, kemudian tambah. Baik. Selanjutnya juga dengan kualifikasi kompetensinya, misalkan
Pak Asep ini pernah mengikuti kegiatan workshop, maka dimasukkan di sini beliau ikut workshop apa misalnya, ikut workshop webinar apa misalnya, webinar guru misalkan. Kemudian waktunya kapan? Tahun 2019, jumlah jamnya ada 30 JP. Kemudian klik tambah. Misalkan Bapak ini juga mengikuti ada kegiatan yang pernah diikuti lainnya, seminar yang lainnya, workshop yang lainnya, maka tinggal ditambahkan lagi, lakukan hal sama seperti tadi, kemudian klik tambah. Nah, kebetulan di lembaga tersebut Pak Asep sebagai guru, dia juga sebagai kepala sekolah, maka silakan dicantumkan juga di sini. Pilih pendidikan terakhirnya, kemudian pendidikannya, misalkan. Pilih, kalau tadi di atas sebagai guru, maka di sini bertindaknya sebagai kepala. Klik tambah. Kemudian, terkait beliau sebagai tenaga kependidikan, ada tidak sertifikat atau kegiatan yang dia ikuti. Kalau tidak ada, kosongkan. Kalau ada, silakan diinputkan. Misalkan kegiatan apa lagi, webinar apa terkait kepala PAUD misalnya. Nah, misalkan kapan pelaksanaannya, kemudian jumlah jamnya. Tidak ada batasan sebenarnya sertifikatnya itu kapan diperolehnya, misalkan 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Tapi idealnya yang diinputkan adalah data kegiatan peningkatan kompetensi pada 2 tahun terakhir. Gitu ya. Tapi kalau memasukkan di luar itu silakan saja. Gitu ya. Nah, kalau ini yang terlalu banyak ya fokus saja dulu pada 2 tahun terakhir. Kalau 2 tahun terakhir tidak ada, maka silakan masukkan ke data yang sebelumnya. Klik tambah. Nah, kalau sudah diinputkan begini, jangan lupa klik simpan. Begitu, kalau sudah klik simpan, maka kita akan lanjut ke standar berikutnya. Misalkan sampai nanti standar penilaian. Setelah diinputkan semua, klik simpan. Ada di standar sarana dan prasarana yang mesti dipilih salah satu saja. Misalkan contoh nih, yang terkait luas lahan. Nggak boleh dipilih semuanya. Nggak boleh dipilih semuanya. Karena ini kan pilihan opsi. Maka kalau pilih di atas 500 meter persegi, jangan pilih yang opsi yang lainnya. Gitu ya. Khusus untuk yang 5.2 ini. Kemudian yang status lahan juga silahkan diklik salah satunya saja, apakah lahan tersebut milik sendiri, hibah, sewa, atau apa, dan seterusnya. Ya. Baik, kalau sudah selesai, jangan lupa klik simpan. Nah, kalau sudah diinputkan datanya semua, maka data yang kita inputkan tadi akan terekam dalam aplikasi pemetaan mutu. Hingga untuk mengetahui hasil inputan kita tinggal mengklik pemetaan mutu, hasil pemetaan mutu. Maka kita akan tahu kondisinya. Karena ini tadi tidak saya klik simpan, karena sebagai simulasi saja, saya akan tampilkan hasil pemetaan mutu dari lembaga yang lain yang sudah diinputkan oleh operatornya. Nah, saya coba buka. Nah, ini nih, ketika ini kan tadi instrumen yang diisi tadi sama. Nah, kemudian kita ingin lihat hasil pemetaan mutunya seperti apa, hasil dari inputan kita itu seperti apa. Maka silakan klik hasil pemetaan mutu. Ada 4 tampilan. Ini dalam bentuk grafik, ini kondisi lembaga kita. Ada 2,5% standar yang terpenuhi, informasinya ya, dari data yang kita inputkan. Kemudian jumlah standar apa saja yang terpenuhi kita bisa lihat dengan cara mengklik menu ini, jumlah terpenuhi per standar. Nah, ada tampilan seperti ini. Dari 8 standar yang ada, itu ada misalkan standar 1
tidak terpenuhi semuanya. Jadi dari 4 indikator, mungkin terisi ya-nya hanya 3, maka dianggap belum memenuhi. Kemudian yang standar isi, yang standar proses juga demikian. Dari 6 indikator yang ada, eh, hanya sebagian saja misalkan yang diisi, maka eh, itu tidak menjadi menyebabkan ketidakterpenuhan standar tersebut. Baik. Nah, data ini bisa di print, bisa di-download. Di sini ada menu download Excel file, gitu ya. Jadi silakan klik menu ini, maka akan ada tampilan Excel, bisa untuk di print, bisa untuk dijadikan dokumen di lembaga masing-masing. Baik, itu saja mungkin penjelasannya, mudah-mudahan sudah cukup memberikan pencerahan, memberikan gambaran bagaimana kita menginputkan data lembaga kita, data 8 standar di lembaga kita ke dalam aplikasi Dapodik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.